Lembah Yordan sedang menjadi berita karena Perdana Menteri Benyamin Netanyahu ingin menguasai Lembah Yordan. Sebetulnya apa yang terjadi? Mari kita ulas bersama. Inilah Lembah Yordan yang memisahkan wilayah antara Israel dan Yordania. Dalam Alkitab, Lot keponakan Abraham memilih wilayah Lembah Yordan karena banyak air. Saat Nabi Musa diperlihatkan tanah perjanjian oleh Tuhan, Lembah Yordan termasuk wilayah yang dilihat oleh Musa dari Gunung Nebo, Yordania. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Meski Lembah Yordan adalah bagian tanah perjanjian, namun Lembah Yordan diduduki oleh Yordania sejak Perang Arab-Israel tahun 1948. Orang Yahudi dilarang untuk tinggal di wilayah itu, wilayah yang sebetulnya dikenal sebagai Yudea di Alkitab. Tetapi saat Perang 6 Hari tahun 1967, Israel berhasil merebut Lembah Yordan dari Yordania. Dari sisi keamanan wilayah, Lembah Yordan sangat vital bagi Israel sebab Lembah Yordan ibarat gerbang pertahanan Israel. Tentara Yordania dan Irak masuk menyerang Israel melalui Lembah Yordan pada Perang 1948 dan 1967. Karena itu, setelah Perang 6 Hari tahun 1967, Dewan Keamanan PBB menyetujui Resolusi 242 yang menjadi landasan legal bagi Israel untuk mempertahankan perbatasan negaranya dari serangan negara lain. Resolusi 242 memberikan hak untuk Israel menjamin keamanan wilayahnya. Resolusi 242 tidak menyebut nama Palestina sama sekali. Our presence here guarantees security and therefore guarantees peace. Dampak dari Resolusi 242, hadir kesepakatan Oslo tahun 1993 yang membagi wilayah tepi barat menjadi 3 area, A, B, dan C. Lembah Yordan masuk area C, yakni kontrol penuh Israel. Tahun 1994, Israel dan Yordania mempunyai kesepakatan damai. Perbatasan ditetapkan, Israel menyewa 2 lahan Yordania untuk pertanian selama 25 tahun, yaitu Sohar di selatan dan Naharayim di utara. Tetapi tahun 2018 silam, Yordania memutuskan untuk tidak memperpanjang sewa lahan itu. Akibatnya, September 2019, Israel menganggap penting untuk menguasai Lembah Yordan, bukan sekedar kontrol keamanan di Lembah Yordan. For those who say that for peace to be established, Israel has to leave the Jordan Valley, and I'll say that's not going to bring peace. That's going to bring war and terror, and we've been there. We don't want to be there again. So under any peace agreement, our position will be that Israel's presence should continue here for Israel's security and for the security of all. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan Israel akan menerapkan kedaulatan di Lembah Yordan yang sudah dikontrol Israel sebelumnya. Artinya Israel tidak menganeksasi Lembah Yordan, sebab Lembah Yordan memang bukan berada di area A yang dikontrol penuh oleh Palestina. Pada bulan Maret 1997, seorang tentara Yordania yang bertugas sebagai penjaga perbatasan di Lembah Yordan turun dari pos penjaga dan berjalan ke arah Israel untuk membunuh 7 anak sekolah Yahudi yang sedang wisata sekolah. Ironisnya, pembunuhan terjadi di lokasi yang disebut Island of Peace atau Pulau Perdamaian. Raja Yordania datang melayat untuk menunjukkan duka cita. Pelaku pembunuhan dipenjara 20 tahun dan sudah dibebaskan tahun 2017 silam. Kasus pembunuhan itu menunjukkan pentingnya keamanan wilayah Lembah Yordan dipegang oleh Israel. Walau tentara pun bisa jadi korban. Tahun 2015, seorang tentara Israel, Yaakov Turgeman, juga tewas di tangan milisi Islam saat bertugas di Lembah Yordan. Penyelundupan senjata yang dilakukan oleh dan untuk Palestina guna meneror orang Yahudi masuk melalui Lembah Yordan.
standing on the incredibly beautiful Israel-Jordan border, which is just a little bit behind me here. Now, in the last 6 months, we've stopped more than 200 attempts of weapons that had been smuggled that we had seized. Now, these are 200 weapons that could have easily been used for mass casualty attacks, mass shooting attacks, really that could have caused unbelievable terror here in Israel. Lembah Yordan memang sepatutnya berada di bawah kuasa Israel demi keamanan warga negara Israel, orang Yahudi, orang Arab, Drus, Bedoin, turis, siapapun yang berada di Lembah Yordan. Resolusi 242 dan Kesepakatan Oslo sudah memberikan hak untuk Israel melindungi wilayahnya. Sehingga tidak ada alasan bagi dunia menentang keinginan pemerintah Israel membangun wilayah Lembah Yordan untuk kepentingan keamanan Israel. Salam damai dari Fakta Israel.